Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing cara pemasangan kabel RPM ya. Yang mana kabel RPM ini sudah lama sekali putus dan baru sempat mau saya ganti. Nah, kabel RPM ini penting sekali ya untuk difungsikan, mengingat supaya kita tahu batas kecepatan dan berapa RPM yang melonjak saat digeber ya, supaya tidak kelewat batas dan supaya ke mesinnya juga lebih awet. Jadi kita harus memfungsikannya ya. Nah, itu kabelnya ya. Kabelnya itu beda dengan kabel Speedo, dia lebih susah untuk dijangkau. Jadi kita harus membuka tangki bensin ini dan box filter udara ya yang ada di dalamnya. Nah, di sini untuk membuka tangki bensinnya, ini selang bensinnya otomatis harus dilepas juga. Dan jangan lupa nih untuk ini harus diposisikan ke off supaya bensinnya tidak mengalir bocor saat dilepas. Nah, setelah itu barulah kita akan mulai membongkarnya ya, dengan terlebih dahulu membuka jok belakang harus dilepas, kemudian jok yang utama ya, jok tengah. Ini jok belakang udah dilepas pakai kunci. Kemudian untuk jok yang tengah ini ditarik aja, di situ ada kaitannya ya. Itu ditarik maka cantelannya nanti bakalan terlepas sendiri dan langsung saja mudah untuk dicopot. Inilah dia posisi joknya udah terbuka. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita membuka kunci depan dan belakang tadi, itu bagian depannya, dan ini bagian belakang menggunakan kunci 10 pas. Kita bukanya pelan-pelan aja ya, supaya tidak menggores tangki ya. Jadi harus agak hati-hati untuk membuka ini, pelan-pelan aja, dikit-dikit dibuka supaya tidak menggores tangki. Itu untuk membuka tangki bensin ini cuman ada 3 baut ya, 2 baut di sini deket aki dan 1 baut lagi ada di depan deket stang ya. Nih kalau misalkan udah agak longgar, bisa langsung saja menggunakan tangan untuk melepasnya. Nih kunci pas 10 ya. Nah, kalau misalkan sekiranya bisa nih digoyang atau dicopot pakai tangan, langsung saja pakai tangan bro, supaya lebih cepat. Tapi kalau masih seret ya pakai kunci lagi, begitu. Ini baut satunya udah lepas ya, kemudian baut yang sebelahnya lagi juga udah lepas. Kelihatan tuh kegeser tangkinya ya. Ini berarti sisa yang depannya saja. Nih lihat nih, di sini ada caution ya, bahwa dalam membuka tangki ini ada cautionnya bahwa harus motor dalam posisi mati dan kuncinya dalam keadaan off, supaya untuk menghindari terjadinya korsleting listrik ya. Ini tangki udah bisa digoyang. Sekarang berarti sisa yang depannya. Untuk yang depan ini menggunakan kunci 8, nomor 8 ya, kunci pas nomor 8. Bisa juga pakai kunci T, sebenarnya enaknya pakai kunci T, karena kalau pakai kunci pas ini kudu pelan-pelan, rawan gores ke kiri ke kanan ya, apalagi rawan gores ke tangki dan merusak cat ya. Kalau bisa sih nyetok nih
kunci 10T dan kunci 8T, karena tangki ini bakalan sering kita bongkar untuk keperluan servis karburator ya. Nah, ini kunci 8 dengan payung yang lumayan tebal ya, udah berhasil kita bongkar. Kelihatan nggak, agak ngeblur ya. Ya itulah pokoknya kuncinya, kunci paling kecil ya, kunci nomor 8, baut nomor 8. Nah, kalau misalkan udah nih, berarti tinggal dicopot aja. Tapi sebelumnya jangan lupa nih, bagian selang bensinnya harus dicopot dulu sebelum diangkat. Walaupun kunci udah dibuka, tapi jangan langsung diangkat, selangnya harus dicopot dulu, selang bensin ini. Mencopot selang bensin ini juga harus pelan-pelan ya. Kalau misalkan gak bisa sama tangan, bisa pakai bantuan tang jepit yang ujungnya runcing itu ya. Tapi harus tidak boleh pakai tenaga supaya nanti selangnya tidak rusak. Goyang dikit-dikit aja. Kalau misalkan sudah bisa tergoyang gitu, tinggal copot ke bagian luar. Nah, ini fungsinya. Kenapa harus dalam kondisi off dulu tuh untuk yang bensinnya, supaya tidak bocor. Setelah dicopot, akhirnya barulah tangki bensin ini bisa kita lepas. Tapi jangan langsung dilepas sekuat tenaga ke atas ya, karena masih tersisa kabel. Di situ ada kabel, dan ini yang sedang saya raba ini, dia ada kaitan juga ke bodi tengah ya. Jadi ini harus dicopot dulu. Ada kayak payung gitu ya. Tuh ada itunya kan, bolongnya. Nah, jangan langsung ditarik. Di situ ada kabel yang harus dicopot. Kabel ini kabel indikator bensin ya. Kita peluk aja tuh, kalau susah kita peluk aja tangki bensinnya, kemudian menggunakan 2 tangan kita copot kabelnya. Di situ ada konektor ya. Nah, kalau sudah lepas, ingat-ingat posisinya ya, jangan sampai lupa untuk dipasang kembali. Kita copot dan kita amankan saja tangki bensinnya. Ini dia penampakan box filter udara ya. Di situ ada kabel. Karena kita mau melepas box filternya, kabelnya kita harus rapihkan dulu, atau misalkan geser dulu ke arah samping ya. Di situ ada kayak penahan ya. Kita lepas aja dan kita rebahin ke samping. Nah, ini kabel hati-hati ya, karena sudah umuran, bisa jadi takut-takut ketarik dan putus di tengah, jadi harus agak hati-hati. Itu untuk box filter sendiri sama ya, dia punya 3 baut, 2 di depan, tapi ini mah 2-nya di depan, 1 di belakang, dan ini menggunakan kunci pas 10 lagi. Jadi seperti yang tadi saya katakan, bahwa punya kunci 10T itu sangat berguna sekali ya dalam bongkar pasang motor Ninja ini, karena bakalan sering dipakai dan aman, dan tenaganya juga enak, lebih ringan ya. Dari kalau saya ini kan kunci Y ya, kunci Y masih agak berat untuk bongkar pasangnya ya, enakan pakai kunci T. Dah nih, ketiga baut udah kelepas, udah copot, dan dicopotnya hati-hati ya. Ini filter udara ini nyambung ke karburator ya. Jadi terlebih dahulu sebenarnya sebelum box ini dibuka, nah si lubang hawanya ini harus ada klem tuh, itu harus dicopot dulu supaya nanti bisa dilepas dengan mudah yang menuju arah ke karburatornya itu loh. Nih, ini dia nih lubang yang gede itu tuh. Nah, ini tuh nyambungnya ke
box udara, dan ini selang bensinnya yang tadi dicopot ya ke tangki bensin. Kemudian ini kabel cuk yang udah di custom ya, pakai kabel acak-acakan lah, kabel ngasal. Dan ini kabel RPM-nya nih. Ini kabel RPM-nya arahnya nih nyambung ke atas ya. Ini yang akan kita ganti. Kabel ini yang akan kita ganti, dan harus diingat ini urutannya dia ngebelok-belokinnya kemana ya. Karena ukurannya ini ngepas banget, kalau misalkan salah penempatan bisa kependekan bro, nggak bisa masuk nyolok ke sana. Nah ini kan bentuknya gerigi gitu ya, jadi bisa menggunakan tangan untuk dibongkarnya. Kalau misalkan masih terlalu keras, bisa menggunakan bantuan lap ya untuk memutar ngebukanya ya. Dan ini nyantol banget sama karburator, jadi pas kita ngebuka kayak gitu tuh ya, karburator sedikit goyang-goyang ya, jadi harus pelan-pelan aja gitu ya. Kalau misalkan udah terlepas, barulah kita lihat. Ini ya agak tercengang ya, ketika saya buka ternyata tidak ada kabel sama sekali. Tidak ada kawat sama sekali di kabel RPM ini bro. Jadi ketika pas dibuka ini sebenarnya kabelnya ternyata kosongan, jadi seolah-olah kayak yang udahlah terpasang aja gitu. Nah itu yang saya nggak tahu ya maksud apa, karena dari saya punya motor ini saya baru tuh goyang-goyang kan ya, tapi nggak apa-apa, masih tetap kokoh. Jadi pas beli kabel RPM ini baru pertama kali dari saya beli. Jadi pas saya beli motor ini udah nggak ada kabel RPM-nya ternyata ya, nggak ada sama sekali, kosong. Dan ternyata memang nggak ada kawatnya bro. Saya pikir putus biasa, tapi ternyata emang nggak ada kawatnya sama sekali. Saya nggak tahu lah kenapa ya nggak dipasang yang baru ya kabel RPM-nya. Jadi saya beli aja online, harganya masih terjangkau lah, bisa di searching aja di marketplace kabel RPM untuk Ninja RR. Di sini ada 2 sisi dan pasti gak akan ketukar karena cincin untuk ke bawah itu besar, sedangkan untuk ke kabel untuk ke speedometernya, ulirnya itu kecil, cincinnya itu kecil, jadi tidak mungkin ketukar ya. Oke, kita saya coba ya masukin kabel yang barunya. Ini ulir besar di bawah, ulir kecil di atas. Yakin pasti gak akan ketukar ya, jadi jangan khawatir. Kita coba ke situ, ternyata nyangkut bro. Jadi saya coba masukin ke sini, kan harusnya mah nancep gitu. Ini kok kayak yang ketahan. Selidik punya selidik, ternyata pas saya lihat ini sepertinya ada yang nyangkut bro di sini. Itulah kenapa mungkin yang punya sebelumnya ya udah ngakalin tempel aja lah kabel RPM-nya, yang penting ada gitu. Mungkin dia juga kesusahan untuk ganti kabel RPM, kenapa nggak bisa. Di sini tuh ternyata saya curiga kayaknya ada benda di dalam sini nih. Walaupun kabel RPM-nya udah nggak ada, tapi saya yakin pasti masih ada yang ketinggalan di sini. Jadi setelah saya cek nih di dalamnya, ternyata bener bro. Itu kan di situ ada lubang berbentuk persegi ya di sini. Ini tuh kan tempat nancepnya kawat RPM itu yang di sini. Kalau secara kamera mungkin nggak begitu kelihatan ya, tapi kalau misalkan secara mata telanjang ini tuh ada di situ tuh. Itu tuh ternyata nancep kawatnya, nggak bisa ditarik dan nggak bisa. Nah ini nih gimana caranya buat ngeluarin kawat yang ketinggalan di situ ya, karena susah nih, harus ditarik pakai pinset, sedangkan saya nggak punya pinset. Akhirnya ya mau gak mau sih gearnya itu harus kita bongkar dulu bro. Jadi saya angkat dulu tuh gearnya supaya saya bisa mengeluarkan
kawat itu sempat kehabisan akal nih, gimana caranya ya buat ngelepas yang ketinggalan tuh, kawat yang ketinggalan di situ. Sampai akhirnya saya kepikiran buat bongkar gearnya itu, terus diketruk-ketruk ya. Setelah dibongkar gearnya nih, saya copot aja lah supaya gampang ya, buat diketruk-ketruk ke bawah kali aja bisa kali gitu. Ternyata ya memang bener ya, ini lihat ketinggalan di dalam. Ini yang agak sulit ya, tapi akhirnya saya kepikiran buat pakai magnet aja, karena kan dia pasti bentuk besi kan, kita sedot aja lah, karena gak punya, enaknya sih pakai pinset atau pakai penjepit kecil ya, penjepit kecil. Tapi kepikiran karena gak punya, ya udah saya pakai magnet pelan-pelan untuk narik kabel ini, untuk narik kawat ini nih yang ada di dalam situ. Dan ya ternyata works ya. Ini posisi udah kosong gini dia. Ternyata pakai magnet berhasil. Ini salah satu tips yang ngedadak ya. Jadi saya juga baru kepikiran, oh ya udah pakai magnet aja. Ini dia kecil, kawatnya putus. Padahal kenapa nggak dari waktu itu? Maksudnya pemilik sebelumnya nih pakai magnet nih, disedot dikit-dikit, ternyata bisa keluar ya. Jadi aman nih tips buat ya yang baru ketemu sih hemat saya. Mudah-mudahan berguna juga buat yang lain ya, kalau misalkan memiliki kasus yang sama nih ya. Dah lah, dari situ saya pasang aja, berhubung sudah malam, pemasangannya nggak saya dokumentasiin ya, karena ini untuk ngakalin tadi tuh yang ketinggalan di dalam lumayan lama, jadi nggak sempat saya dokumentasiin. Cuman sebagian besar ya begitulah caranya ya. Saya pasang ke sana urutannya ke kabel RPM yang kecil, yang besar ada di bawah dengan urutannya hampir mirip dengan sebelumnya ya. Cuman saya lewatin ke tengah ya, deket rangka. Nah kalau udah terpasang gini, udah kita lakukan pengetesan ya. Nah, kita nyalain, bro, apakah berfungsi? Oke, nyala ya, tuh ada. Ini start awal ya, dia ada di 1000 rpm ke atas ya, idle startnya berhasil. Nah kalau udah gini kan manis ya, rpm-nya nyala, speedometer juga nyala, jadi terkesan motornya terawat ya. Oke, kalau begitu sekian dulu ya pengalaman bongkar pasang RPM ya, kabel RPM. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Baru saya ngalamin ya, ada kabel RPM ketinggalan di itunya ya, di gearnya dekat mesinnya ya. Udah gitu aja lah bro, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yaudah dah, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.